Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha illah ta'ala syubat Rasulullah SAW. Ala hadina bisalih. Wa ala kulli mana wa salafana salihun. Ila hadratina bersama salam summa arwahi mu'alif hadil kitab. Asyai Muhammad bin Abi Bakar Masyur Bersupuri. Wa arwahi jami'a bayna wa mahdina wa masyaikina wa mu'allimina. Wa liman istama'na. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Al-haditsus salis. Al-haditsus salis utawi hadis kang nomor 3. An Anas bin Malik, saking Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ngendika sapa Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha. Isine dawuh annallaha saat temene Allah taala. Annallaha taala saat temene Allah taala yanzuru. Iku ningali sapa Allah taala ila wajhi syaikhi, maring wajahe wong tuwa, syekh, wong sepuh. Sobahan ing dalem masa isuk, wa masaan lan ing dalem masa sore. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu sering melihat wajah orang yang sudah berumur, sudah tua, baik pagi maupun sore, siang malam lah intinya dilihat. Wa yaqulu lan ngendika sapa Allah, sembari melihat itu berkata begini, ya abdi, berfirman ya abdi hai kaula ingsun, ya abdi hai kaula ingsun, qad kabura sinnuka, teman-teman tua apa sinukah umur siro, teman-teman tua apa sinukah umur siro, waraqah lan kisut itu keriput, apa jilduka kulit siro, wadaqah lan cilik, artinya keropos ya, adzamuka apa belum siro, waqtaraba lan wis parek, sudah dekat, ajaluka apa ajal siro, wahana lan manjing, kudu muka apa mongso tekoni siro, ilaya maring ingsun, fastahyi moko isino sapa sira, isin todus mini saking ingsun, fastahyi moko isino sapa sira mini maring ingsun, fa ana moko utawi ingsun astahi iku isin sungkan sapa ingsun min syaibatika saking awan sira, uban saking awan sira, fa ana moko utawi ingsun astahi iku isin atau sungkan sapa ingsun min syaibatika saking awan ingsun
an u'adzibuka ing yen to nyiksa sapa ingsun ing sira finari ing dalem neraka. An u'adzibaka pakai an ya. Fansib bi asyrin wahya an walan wakai kada idzan insudirat wala mukai wala mujuhdin wa kadha tawa awal wal wal ba fi la alla qad anau. An itu salah satu amil nasab. Nadomnya tadi itu. An u'adzibaka ing yen to nyiksa sira ing yen to nyiksa sapa ingsun ing sira finaring dalam neraka. Allah berkata begini kepada orang-orang yang sudah tua itu. Jadi memberi penyadaran umur kamu itu sudah tua. Kulitmu sudah keriput. Tulangmu sudah kropos. Ajalan laduk-ladukan denggulah semisal. Waqtaroba ajaluka wahana kudhumuka ilayya. Ajalmu sudah dekat. Masa kamu akan bertemu saya itu sudah hampir datang. Kata Allah begitu. Maka harusnya itu kamu malu kepada saya. Malulah kalian kepada saya, kata Allah. Kenapa? Karena saya itu sungkan. Sebenarnya tidak mau menyiksa orang yang sudah tua di neraka. Allah begitu. Karena astahi. Cuman ungkapan ini ya. Jadi ungkapan Nabi itu, hadis itu, jangan dimaknai faktual. Kalau dimaknai faktual, itu akan repot. Artinya repot begini. Katanya Allah Maha mengetahui. Di sini kok yang dilihat cuman wajahnya orang tua. Ya kan repot begini ini. Maka tidak bisa dimaknai secara faktual gitu. Atau Allah katanya kalau berfirman apa namanya pakai media malaikat Jibril apa segala macam, ini kok firmannya kepada orang tua, kan repot kalau sudah diartikan faktual. Jadi makna substansialnya itu adalah orang yang sudah berumur itu hendaknya dia itu berbenah diri. Kenapa? Karena fisik sudah lemah. Tadi itu fisik ya, mulai dari kulit sudah keriput, tulang sudah keropos, rambut sudah beruban, atau secara fisik dia itu sudah lemah, secara non fisik ajal sudah dekat, maka sehendaknya orang itu harus berbenah diri. Artinya fa'ana astahyi itu fastahyi, malulah kamu kepadaku, itu kata dawuh begitu itu bermakna kita itu harus berbenah diri. Kadang kau nak kader kayak ngalak tang pacar, sok tak todus kangko. Makna todus itu kan seolah-olah melarang untuk berbuat yang tidak pantas. Kayak ngalak dingkan jangan sok tak todus. Jadi ungkapan Allah tak todus itu bukan todus dia, tapi bermakna apa yang saya perintah laksanakan dan apa yang Allah larang jangan dilakukan. Faktor umur. Nah, itu kata todus begitu. Kalau kita punya bekal balaghah itu bisa memaknai, tapi kalau sudah tekstual atau letterlet itu susah. Masa Allah malu kepada kita? Kan tidak. Allah itu nyiksa siapapun tidak malu Allah. Wahukia landan ceritake opo anna. Diceritakan anna alian saat temene Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kana iku ana sapa Ali. Yadhabu iku budal sapa Ali ilal jamaati maring salat berjamaah. Li salatil fajri krono salat fajar. Di sini yang dimaksud salat fajr itu salat subuh ya. Bukan sunat salat fajar itu. Musri'an hale wong kang inggal-inggal atau orang yang kesusu, keburu. Musri'an. Falakia moko ketemu sapa Ali syekhon ing wong tua. Syekhon di sini bukan syekh atau guru ya, tapi orang tua. Falakia moko ketemu sapa Ali syekhon ing wong tua. Fitori ki ing dalem dalan.
Yamshi kang lumaku melaku jalan saka sapa Syekh kudamahu ing dalem ngarepe Ali. Alas sakinati ing atasi alon-alon. Sakinah itu alon-alon ya. Makanya ada ungkapan kalau kalian menikah semoga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu on-laon. Coba grup begitu gitu. On-laon. Alas sakinati ngatasi alon-alon. Wal waqari lan banget te anteng. Sowantai. Fi salakil tariki ing dalem ngambah dalan. Ing dalem ngambah dalan. Wa ma marolan ora lewat sapa Ali radhiyallahu an. Wa ma marolan ora lewat sapa Ali radhiyallahu an. Takriman hale mulyaake, krana mulyaake wa ta'ziman lan ngegungake li syaibatihi krana tuwane Syekh. Ungkapan ini ya, cuman yang dipakai lafadznya syaibah, oban, karena owane Syekh. Ini yang dimaksud kalau dalam balaghah itu zikrul juz wa iradatul kul, majaz mursal. Jadi yang disebut cuman kata obannya, tapi yang dimaksud adalah sifatnya. Majaz mursal itu kalau di balaghah banyak pembagiannya. Ada yang zikrul juz wa iradatul kul, ada yang iradatul kul tapi zikrul kul wa iradatul juz. Ada lagi zikrul muhmal wa iradatul muhtamil, ada yang begitu. Banyak kalau di balaghah. Intinya namanya majaz mursal. Yang li syaibatihi krana tuwane Syekh. Hatta hana singgo parek dekat. Apa waktu tulu isyamsi waktu ni hatahana singgo parek apa waktu tulu isyamsi waktu terbitnya srengenge, waktu terbitnya matahari. Falamma dana moko semangsane parek teko. Jadi hana dengan dana itu sama ya, hampir. Kada, hana, dana, hampir. Falamma dana moko semangsane teko sapa Syekh wong tua ila babil masjidih maring lawangi masjid. Falam yadkhul moko ora mlebu sapa Syekh al masjid ing masjid. Fa'alima moko ngerti weruh sapa Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu ing satemene Syekh kana iku ana sapa Syekh minan Nasara, iku setengah saking wong Nasrani. Suatu ketika Sayyidina Ali itu bergegas dari rumahnya untuk masjid, bergegas dari rumahnya ke masjid, itu terburu-buru agar male nyapok sholat berjemaah. Male nyapok sholat berjemaah. Jadi kesusu, keburu-buru dari masjid ke rumahnya itu. Musri'an tadi itu. Nah, tiba-tiba ada orang tua di jalan. Orang tua itu ajalan on laon. Sayyidina Ali tak nyalip. Mama roh tadi itu tak nyalip. Tak gudus itu. Padahal ini Sayyidina Ali konteksnya adalah untuk melakukan kebaikan. Konteksnya melakukan kebaikan. Seterburu-buru apapun, Sayyidina Ali ini masih sopan kepada orang yang lebih tua. Neng ibu dina. Padahal orang tua itu saat jalan sakinati wal wiqari. On laon, cek laon. Ngomong kita kan tak nyapok duduk rumah sebarang kaler lah. Ini Sayyidina Ali. Tak depak. Kenapa? Takriman wa ta'ziman li syaibatihi.
karena dia itu memuliakan atau apa namanya apa ya, punya rasa sopan kepada orang yang lebih tua. Padahal orang ini adalah orang non muslim, yaitu akhlak begitu. Akhlak itu begitu. Kepada orang yang non muslim pun kita harus punya budi pekerti. Akhlak begitu. Padahal ini tujuannya untuk sholat berjemaah ke masjid. Wah, kalau orang sekarang itu, waduh ini orang Nasrani menghalangi kita sholat masjid, ini diperangi kita. Nah, fadakhala muka melebu sapa Ali alal masjid ing atase masjid. Fawajada maka nemu sapa Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ruku'i ing dalam ruku. Ketika masuk masjid ternyata imam atau Rasulullah ya itu masih dalam keadaan ruku. Fatawala mokon dawaake sapa Rasul ar-ruku'a ing ruku. Miqdaror ruku'a ini kelawan kira-kirane rong ruku'an. Ini yang menjadikan landasan bahwa orang sholat berjemaah itu kalau si menangi ruku berarti dia sudah dihitung sak rakaat. Artinya nyapok rakaat itu gitu. Kecuali kalian mau masbuk ya, oh imam masih ruku, kita nyapok, berarti ini dihitung sak rakaat. Kita dihitung nyapok ke rakaatnya ini gitu. Kalau imam sudah iktidal kita baru takbir, nah berarti itu kita tak nyapok rokaat ini. Jadi yang diotang di rokaat ini gitu. Nah ini Nabi ruku dan hatta adrokahu sehingga menangi sapa Ali ing ruku atau ing Nabi terserah. Intinya Ali itu karena Nabi ini memperpanjang rukuknya, maka Ali nyapok ke rukung Rasulullah. Hatta adrokahu sehingga menangi ing rukuk sapa Ali radhiyallahu anhu atau ing Rasulullah sapa Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Ali menangi ruku'i Rasul. Karena apa? Karena Rasul itu memperlama ruku. Falamma faragha maka dalam semangsane rampung sapa Rasulullah min salati saking salati Rasul. Qala maka dawuh sapa Ali. Ali ya tanya ketika marina bejeng, Ali ya tanya, ya Rasulullah mator ya tanya bahasa Arab. Mator, ya Rasulullah lima tawalta krono opo dawaake sapa panjenengan tuan ar-ruku'a ing ruku fi hadhihi sholati ing dalem ikilah salat. Ma kunta kang ora ono sapa sira taf'alu iku ngelakoni sapa sira mislah hadza ing iki tatwil. Jadi Ali tanya, ya Rasulullah lima tawal tahadar ruku tawal tarruku fi hadis sholah katanya. Ya Rasulullah kenapa engkau memperlama apa? Memperlama ruku, memanjangkan ruku, memperlama. Padahal sebelum ini engkau tidak pernah melakukan. Sebelumnya tidak pernah Rasulullah itu memperlama ruku, itu tidak pernah. Yang diperlama oleh Rasulullah itu biasanya apa? Sujud. Kalau sujud sering diperlama. Nah ini ruku kok lama kata. Maka Rasulullah menjawab, faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ceritani kata Rasulullah. Lama rokaktu ing dalam semangsane ruku sapa ingsun wa qultu lan ngucap lan maca sapa ingsun subhana rabbiyal azim ing lafat subhana rabbiyal azim ya kamakana kaya oleh ono
kaya oleh ana apa lafat wirdi iku wiritane ingsun. Wirdi iku wiritane ingsun. Jadi Nabi biasa ya kalau ruku membaca subhana rabbiyal azim. Waratu lan ngarepake sapa ingsun an arfa'a ing yen to ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah ingsun. Ja'ah pokok teko sapa Jibril alaihissalam. Wa wadha'a lan deleh sapa Jibril janahahu ing swiwine Jibril. Berarti cuma satu ya. Kalau bahasana janahaihi baru itu dua. Ini janahu ya. Karena cuma seorang yang situng wela. Wa wadha'a lan deleh sapa Jibril janahu ing swiwine Jibril ala dhahri ing ngatasi geger ingsun. Wa akhadhani lan nyekel sapa Jibril ni ingsun tawilan ing dalem mangsa dawa. Ing dalem mangsa dawa. Suwe artinya. Jadi ketika Nabi itu ruku saat membaca subhana rabbiyal azim Jibril itu datang menaruh sayapnya itu di punggung Rasulullah sehingga Rasulullah itu rukuknya menjadi lama. Ketika yang ada Rasulullah iso. Ketika Abu jangan rukuk tegene bareng Jibril. Ini kalau orang Wahabi diceritani enggak mau begini nih. Hanya percuma kalau orang Wahabi diceritani begini. Maka Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu, ini kok sampai menahan orang sholat segala kan repot begitu. Jibril itu intinya menahan punggung Rasulullah. Menahan punggung Rasulullah. Falamma rafa'a moko semangsane ngangkat sapa Jibril janahahu ing sayape Jibril, rafa'tu. Moko ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah ingsun. Ketika Jibril itu sudah melepas punggungnya atau awalnya menahan punggung Rasulullah kemudian dilepas, maka Rasulullah bisa mengangkat kepala. Bisa itidal lah intinya. Faqalu moko ndawu sapa sahabat lima fa'alaha kaza krono opo. Para sahabat tanya semua, kan heran kan? Faqalu moko takon matur sapa sahabat lima fa'ala krono opo fa'ala ngelakoni sapa Jibril kaza ing mengkono wa do'a janahu wa akhadani tawilan. Faqala moko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kan pas tanya kan banyak sahabat kan. Nabi bercerita itu di hadapan sahabat juga. Maka kenapa Jibril kok sampai melakukan itu, menahan Rasulullah ketika ruku, sehingga itu rukuknya itu jadi lama. Masa'altuhu ora takon sapa ingsun ing Jibril. Anzalika saking mengkono wada'a janahu wa khadani tawilan. Nabi tidak tanya itu. Nabi tidak tanya begitu itu. Cuman fahadhara moko hadir sapa Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang. Wa qala lan dawu sapa Jibril, ya Muhammadu, Muhammad. Harus peka ya kalau ke huruf nida ini ya. Kalau mufrad itu wajib dibaca dhammah. Kalau satunya mudhof ilaih berarti ghairu mufrad itu dibaca fathah. Jadi kalau ya rasuluh kalau sendiri ya rasuluh, kalau ada Allahnya ya Rasulullah. Harus peka begitu. Kecuali yang bersandar dengan ya mutakallim wahdah. Itu dibaca 5 kalau di Alfiyah. Waja'al munadan sohai yudhaf liya ka abda abdi abdiya. Kalau di nadamnya begitu.
Waja'al munadan soha yudhaf liya. Kalau munada itu mudhaf pada ya dibaca 5. Abda, ya abda tanpa alif, ya abda ada alifnya, ya abdi tanpa ya abdi ada ya-nya, ya abdiya yang terakhir. Makanya jangan ribut. Dulu itu banyak yang ribut ya Robbi bil Mustafa, ada yang baca ya Robba bil. Itu terserah, itu sama-sama benar itu. Ya Robba bil Mustafa, karena ya Robbi itu ada ya mutakalimnya aslinya. Ya Robba atau ya Robbi. Kalau dibaca ya Robbi ya enggak apa-apa, benar, tapi lagunya enggak cocok kebanyakan. Ya Robba bil Mustafa beling maqasidana, atau ya Robbi bil, sama itu. Sama benarnya. Nah, yang tidak bisa itu ya Rasulullah dibaca ya Rasulullah. Atau marhaban ya Nurul Aini dibaca ya Nurul Aini. Itu. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini. Marhaban ya Khairodai, bukan ya Khairudai, bukan. Kalau mudhaf dibaca fathah. Ya Muhammadu, tidak boleh ada apa namanya? Tanwin, karena bukan mu'rab. Mabni dhammah, itu bahasanya begitu. Ya Muhammadu. Jadi meskipun itu isim ghair munsharif seperti Muhammadun, itu tetap dibaca ya Muhammadu. Zaidun ya Zaidu. Aliyun ya Aliyu. Jadi tidak bisa. Kecuali nama-nama yang sudah kacau ya. Sudah kacau itu maksudnya kayak Ainul Yakin, itu kan harusnya kalau bahasa Arab dibaca lengkap kan, ya Ainul Yakin kan begitu kan. Tapi kalau panggilannya Inul kan sulit juga, bukan bahasa Arab lagi namanya. Kalau dulu itu di hadis itu banyak ya, nama itu berpengaruh kepada orang yang punya nama. Kenapa? Karena dia itu menjadi doa ketika orang memanggil, kan gitu di hadis. Itu namanya semisal apa namanya, Khairul Anam, kan sebaik-baik orang kan. Itu kok kelakuannya begitu semisal. Kelakuannya kok begitu. Ya jangan disalahkan namanya atau jangan menyalahkan hadis. Panggilannya apa kan begitu kan. Jadi doa itu ketika memanggil, bukan ketika dia mempunyai nama. Doa itu. Itu namanya Akbar kok itunya kecil sih misalnya. Ya tinggal doanya Akbar kan besar. Itunya kok kecil gitu mama. Ya tinggal manggilnya gimana gitu. Jadi jangan salahkan hadis atau jangan salahkan nama. Nama baik kok kelakuannya buruk, jangan salahkan namanya, salahkan yang manggilnya apa gitu. Atau di sholat misal, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang itu kalau sudah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sholatnya rutin kok, agaruhnya rutin juga semisal. Jangan salahkan sholatnya, jangan ayatnya keliru, ya kan? Jangan, bukan ayatnya yang keliru, kita sholatnya kurang sempurna. Dibayangkan ketika Allahu Akbar sudah ingat kamar misalnya, sudah ingat kamar kokosan. Bismillahirrahmanirrahim sambil baca Fatihah, ingat wajah seseorang misalnya, sudah kurang sempurna ya. Mau gimana mau mencegah keji dan mungkar kalau dalam sholatnya pun kalian masih mengingat hal-hal yang tidak baik. Baru ruku Allahu Akbar sudah ingat apa Maria Ozawa misal. Ya kan sholatnya jadi bukan salah sholatnya ya, yang salah itu sholat kita, yang salah sholat kita. Ya Muhammadu hai Muhammad anna aliyan saat temani Ali, karena iku ono sapa Ali ya stakjilu iku agi-agi sapa Ali. Ini perkataan Jibril ya. Hai Muhammad, Ali itu sebenarnya dia kesusu, keburu-buru. Ya stakjilu iku agi-agi, keburu, cepet-cepet sapa Ali lil jamaati maring salat jamaah. Falakia moko ketemu sapa Ali syekhon ing wong tuwa. Nasronian kang bangsa Nasrani. Fitoriki ing dalem dalan. Walam ya'lam lan ora weruh sapa Ali. Walam ya'lam lan ora weruh sapa Ali. Ini bedanya lam dengan lan ya. Kalau lam itu tidak tahu tapi
di akhir dia tahu. Seperti Ali itu ketika dia berjalan kan belum tahu kalau dia itu orang Nasrani. Tapi setelah di depan masjid, oh ternyata orang ini tidak masuk ke masjid. Sayyidina Ali tahu bahwa dia itu bukan orang dia itu orang Nasrani gitu maksudnya. Makanya pakai lam. Belum artinya, belum tahu. Kalau pakai lan, nah itu memang tidak tahu itu. Lan ya lam semisal. Itu bedanya lam dengan lan. Lam ya lam. Ora weruh sapa Aliun Ali anahu sak temene syekhun Nasraniyun iku wong Nasrani. Wa akramahu lan mulyaake sapa Ali ing syekh li ajli syaibatihi krana arai tuwane syekh. Wa ma taqaddama lan orang disii tak geluin sapa Ali anhu saking syekh. Ali itu sebenarnya terburu-buru untuk masjid. Cuman karena ada orang tua lewat di situ, karena sifat tuanya, ya kan? Karena Ali itu merasa orang ini lebih tua dari Sayyidina Ali, meskipun dia Nasrani, Ali tidak mendahului. Tidak mendahului. Dia akramahu li ajli syaibatihi. Ali itu memuliakan orang itu karena dia sudah tua. Jadi bukan karena agamanya, bukan karena apanya ya, muliakannya itu karena dia lebih tua. Nah, wa hafidzolan ngrekso. Wa hafidzolan ngrekso. Wa hafidzolan ngrekso. Wa hafidzolan ngrekso sapa Allah haqqahu ing hake Ali. Allah yang menjaga ini supaya Ali itu tetap istiqomah sholat berjamaah bersama Rasulullah, tetap istiqomah berjamaah sholat subuh. Makanya Pak Maroni mau merintah nih ingsun sapa Allah Taala Pak Maroni mau merintah ni ingsun sapa Allah Taala an akhadaka ing yen to nyekel sapa ingsun. Oh, bukan akhadaka ya. An akhiduka fil mudhari ini. An akhidaka amil nasab. Mutek ke keliru bro. Ke tentu. An akhidaka ing yen to nyekel sapa ingsun kah ing sira fir ruku'i ing dalam ruku' hatta yudrika sehingga nemu sapa Aliun salat al-fajri ing salat subuh. Jadi kata Jibril, saya itu karena Ali begitu muliakan orang tua, meskipun orang tua ini non muslim, orang ini Nasrani, Ali itu sangat sopan karena orang ini lebih tua dari Sayyidina Ali, maka Allah itu menjaga haknya Ali. Dan Allah memerintah malaikat Jibril untuk menahan rukuknya Rasul. Agar apa? Supaya Ali ini Ali ini nyapo. Apa sih bahasa Indonesia nyapo? Nutut sholat subuh berjamaah. Tapi kata siapa? Kata Jibril begini, wahada utawi iki peristiwa ya, peristiwa Jibril menahan rukuknya Rasul itu laisa iku ora ono apa hadza biajabin kelawan iku biajabin kegawaan. Babnya zaidah ya. Saya lupa anatomnya ini, tapi ada di bab laisa itu. Jarrobal khobar itu loh pokoknya anatomnya. Saya lupa. Biajabin, laisa biajabin. Iku ora ono apa hadza biajabin kelawan iku biajabin kegawaan. Jadi ini bukanlah sesuatu yang ajaib, bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ini masih belum apa-apanya ini. Maksudnya kejadian ini loh. Kejadian malaikat Jibril menahan rukuknya Rasul demi Sayyidina Ali ini. Itu hal-hal yang biasa. Ada yang lebih apa namanya? Lebih ajaib dari sini ya. Bahasnya lebih ajaib lah. Apa? Wa ajabul ajabi utawi perkara kang luweh gawoke perkara kang gawok
bahasa kuno itu gawok ya. Artinya ada yang lebih ajaibnya dari sesuatu yang paling ajaib. Kata apa? Kata Jibril. Begini. Anallaha iku saat temannya Allah khabarnya ajabu ya. Anallaha iku saat temannya Allah Ta'ala. Amaro. Iku merintah sapa Allah. Mikailah ing. Malaikat Mikail alaihissalam. Ayya khudah ing yento nyekel. Nahan ya maksudnya ya. Nyekel sapa Mikail asyamsah ing srengenge bijanahihi kelawan swiwine Mikail. Hatta la tatlu asinggo ora metu, ora terbit apa asyamsu srengenge. Tawilan ing dalem mangsa suwi. Li ajli aliyin radhiyallahu an krono arai Ali radhiyallahu an. Jadi ada yang lebih ajaib apa? Kalau malaikat Jibril cuman menahan apa? Punggungnya Rasulullah ketika ruku agar rukunya lama ya kan. Ada yang lebih ajaib dari situ apa? Malaikat Mikail diperintah oleh Allah untuk menahan matahari supaya tidak terbit dulu gitu maksudnya. Tapi ya kembali lagi jangan dipahami faktual ya. Kalau dipahami faktual nanti kalian berpikir oh berarti bumi ini diam, matahari itu yang mengelilingi bumi. Kalau dimaknai begitu. Ya tidak begitu. Intinya karena kesopanannya Ali ini Mikail menahan agar agar waktu subuh ini agak lama. Wa qala lan dawuh sapa musannif. Musannif itu yang nulis ya. Hadad darajatu tawi ikilah darajat bihurmati syekhi iku kelawan hormati atau kelawan hormati wong tua alfani kang parek ma'anahu sertane sak temene syekh kana iku ono sapa syekh Nasronian iku wong Nasrani. Ini adalah derajat Sayyidina Ali atau derajat bagi siapapun, kemuliaan bagi siapapun yang orang itu sangat takzim kepada orang yang lebih tua meskipun orang itu non muslim. Nah, jadi kalau kitab ini kan enak. Jadi tidak usah ribet, tidak usah berdiskusi tentang aspek faktualnya. Aspek faktualnya apa? Masa malaikat Jibril menahan punggungnya Rasul? Masa Mikail menahan matahari? Enggak usah berpikir ke situ. Tapi segi substansialnya adalah kita itu diperintahkan oleh Rasulullah atau diperintahkan oleh agama untuk takzim, untuk takriman, untuk hormat, lebih hormat kepada orang yang lebih tua meskipun itu bukan muslim. Lalu kok meskipun bukan orang tua kita, ke siapapun kita harus baik. Hikayatul ukhra, utawi iki iku cerita kang liya. Ada cerita lain. Ini adalah tentang orang tua. Lama korobat lama korobat ing dalam semangsani wis parek apa wafatu Ustazi Abi Mansuri Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Apa wafate guruni Abi Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau ustadz tidak pakai al berarti itu statusnya menjadi mudhof. Berarti yang dimaksud bukan Abu Mansur Al-Maturidi tapi gurunya gitu. Kalau pakai al, berarti yang dimaksud adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau tidak pakai al, berarti ustadznya yang dimaksud. Makanya yang benar itu al-ustadz. Kalau untuk menyebut dirinya sendiri. Tapi ini yang dimaksud adalah gurunya Abu Mansur Al-Maturidi ketika hampir wafat. Wa kana lan ono sapa ustadz. Yauma idzin ing dalem dino korobat wafatu. Ketika itu ustadz atau gurunya Abu Mansur Al-Maturidi itu iku yauma idzin ibnu sama nina sanatan. Iku umur 80 sanatan apane tahun nih.
umur 80 tahun. Famarido moko loro sapa asy-syaikhu syekh. Ya orang yang dimaksud ini gurunya Abu Mansur Al-Maturidi. Fa'amaro moko merintah sapa Syekh Abu Mansurin ing Abu Mansur Al-Maturidi. Ayat lubah ing yen to nupri sapa Abu Mansur Al-Maturidi dan ing wong lanang atau ing budak bimislihi kang sepadane Syekh sinan apani umuri wa yasta. Oh, ini atofnya ke ayat lubah ya. Wa yastariyahu. Jadi hukumnya sama-sama nasab. Wa yastariyahu lan nulinuku nuku sopo Aba Mansur abdan ing abdun wa yu'tikahu lan merdekake sopo Abu Mansur ing abdan anhu saking syekh. Jadi ceritanya begini, ketika gurunya Abu Mansur Al-Maturidi ini umur 80 tahun, dia itu memerintah muridnya, ya muridnya yang dimaksud Abu Mansur Al-Maturidi ya, disuruh nyari budak yang umurnya sama dengan dirinya. Berarti sama-sama umur 80 tahun. Abu Mansur Al-Maturidi disuruh cari budak yang umur 80 tahun, disuruh beli, disuruh merdekakan. Fatolaba moko nupri sopo Abul Mansur Al-Maturidi. Fatolaba moko nupri sopo Abu Mansurin Al-Maturidi. Fama wajadah moko ora nemu sopo Abu Mansur misla hadzal abdi ing sepadani ikilah budak. Maksudnya Abu Mansur Al-Maturidi ketika diperintah suruh nyari budak umur 80 tahun, beliau tidak nemu. Faqalu moko ngendika sapa nas. Pas golek itu loh, pas nyari itu, banyak orang berkata begini, kaifa tajidu hale kaya apa nemu sapa sira abdan ing budak ibna samanina kang umur 80 sanatan opone taune. Ibna samanin itu maksudnya wong lanang ya, kalau ibn itu anak lanang kan. Kalau ini orang, kalau ini wong lanang wis umur 80 tahun. Wa huwa utawi abdun ya beko iku tetep sapa abdun alar riki wa kai faqalu moko ngucap sapa nas kaifa hale kaya apa tajidu nemu sapa sira. Ini ucapan orang-orang kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Abdan ing kaula ibna samanina kang umur 80 sanatan utawa sanatan apane taune. Wa huwa utawi abdun ya beko iku tetep sapa abdun alariki ngatasi sifat alariki ngatasi sifat budak walam ya takit lan ora merdeka sapa abdun. Bagaimana kamu mau ketemu orang yang umur 80 tahun itu? Sulit katanya. Kalau budak itu banyak yang tidak sampai umur 80 tahun itu sudah dimerdekakan. Kenapa? Karena sudah tidak produktif. Artinya kalau di Indonesia itu cari pegawai umur 80 kan tidak ada. Rata-rata sudah pensiun. Nah, kalau dulu itu ibaratnya budak itu begitu. Umur 60 70 itu sudah dipensiunkan gitu, sudah dimerdekakan dari budak. Sudah tidak bekerja, sudah tidak produktif lah intinya. Nah,
Abu Mansur itu digitukan faraja mau kembali sapa Abu Mansur rahimahullah taala ila ustadi maring gurune Abu Mansur. Fa akhbarahu moko ngabari sapa Abu Mansur ing ustad ke gurunya ini an maqalatin nasi ing ngatasé an maqalatin nasi ing ngatasé gunemane nas. Jadi dia kembali ke rumah gurunya dan ngasih tahu sesuai apa yang didengar dari masyarakat umum. Falamma sami'a moko semangsani krungu sapa ustaz hadhil maqalatu utawi iki maqalah wa doa iku ndeleh falamma sami'a moko semangsane krungu sapa ustaz hadhil maqalati hadhil maqalatah ya maf'ul bih ini ya ing ikilah maqalah wa doa moko ndeleh sapa ustaz roksahu ing sirai ustad alat turabi ing atase lebu. Wanaja lan munajat sapa ustad robbahu ing pengirane ustad. Intinya sujud ya. Wa doa roksahu alat turab itu. Tapi bahasanya bahasa begitu. Intinya sujud, menaruh kepala ke tanah. Ketika mendengar begitu, gurunya Abu Mansur ini dia sujud dan munajat kepada Allah. Waqala lan matur atau isi munajatnya ya lan ngendika sapa Mansur gurunya ini Ustad ilahi innal makhluqa la yahtamilu ilahi tuh pangeran ingsun ini ya nidaknya dibuang ya innal makhluqa sak temeni makhluk la yahtamilu iku ora nanggung sapa makhluk karomahu ing lomane makhluk idza balagha nalikane teko atau sampai opo abdahu budai makhluk idza balagoh nalikane teko nalikane teko sapa abduhu budai makhluk samani nasanatan ing 80 sanatan apane taun bi ayyabqa kelawan yen to netep sapa abdun ala rikki ing ngatasi sifat budak bal ya'tikahu balik merdekaake sapa makhluk ing budake ing abdan pana moko utawi ingsun balagtu iku teka sapa ingsun samani nasanatan ing 80 taun wa kaifa la taktikni moko hale kaya apa ora merdekaake panjenengan tuan ingsun minan nari saking neraka begitu doanya wa kaifa la taktikni moko hale kaya apa la taktikni iku ora merdekaake panjenengan tuan la taktikuni ya la tak bukan fil nahi pakai fala taktikuni moko hale kaya apa ora merdekake panjenengan tuan ni ingsun minanar saking neraka wa antah utawi panjenengan tuan jawadun iku zat kang banget lomane azimun zat kang mulya ghafurun zat kang banget ngapurane syakurun kang akeh nerimane fa'taqahu moko merdekake sapa fa'taqahu moko merdekake ing ustad sapa Allah taala bi husni munajatihi kelawan baguse munajate ustad. Jadi ketika siapa namanya Abu Mansur Al-Maturidi ini tidak menemukan budak yang umur 80 tahun karena kata masyarakat itu kalau sudah umur 80 tahun pasti budak ini dimerdekakan karena sudah tidak produktif. Nah, ketika mendengar itu maka beliau bermunajat kepada Allah. Ya Allah katanya, manusia saja, makhluk saja
itu punya sifat nisr ke budaknya. Kenapa? Dengan bukti bahwa seseorang itu kalau sudah umur 80 tahun pasti dimerdekakan dari budak. Tek belakoh dilajan. Saking nisrah. Mun umur 80. Nah, itu rayuannya. Isinya, sedangkan hamba ini sudah umur 80 tahun. Masa engkau yang maha pengasih, maha penyayang ini tidak memerdekakan saya dari api neraka. Nah, isinya begitu. Munajatnya. Oleh karena itu, Allah itu membebaskan siapa? Ustadznya, gurunya Al-Mansur Al-Maturidi ini dari neraka karena munajatnya itu bagus kepada Allah dan rayuannya itu membawa sifat-sifat rayuannya kepada Allah itu membawa sifat ketuaan itu, membawa umur tua itu. Dua cerita ini adalah yang pertama ketika kita sudah berumur, ya bukan hanya berumur ya, intinya Allah itu sangat sangat memberi wejangan khusus kepada orang yang tua, karena mungkin ngode seomala pola kan ki wajar, meskipun tak bagus kia gitu. Tapi mun letua ki ala pola, lele maksud. Yang letua lebih do belak boy kompoi ki ala pola, lele maksud. Nah, jadi wejangan pertama itu kalau kalian sudah umur lanjut usia harusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian bagi kita yang muda, wejangan berikutnya adalah kita harus selalu memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Menghormati orang yang lebih tua meskipun orang itu bukan muslim, bukan Islam. Ya intinya kalau di organisasi itu menghormati senior itu memang wajib gitu intinya, karena yang lebih tua. Menghormati itu bagus. Harus hormat kepada senior itu perintahnya begitu. Adapun manut atau enggak kan terserah, tidak ada di bayat. Atau enggak itu terserah. Yang penting kita harus menghormat kepada orang yang lebih tua, meskipun orang itu bukan muslim. Mungkin itu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.